Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Renita Yulistiana dari kelas 1C, Magister Pendidikan Dasar. Video ini diajukan sebagai tugas UAS mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan Dasar yang diampu oleh Dr. Haja Ihsana El Khuluqo, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kasus pekerja anak di Indonesia dan praktik baik lembaga pendidikan di daerah Jawa Barat. Apakah kamu pernah melihat ada anak-anak yang mengamen di pinggir jalan atau lampu merah, memainkan biola, memainkan perkusi sederhana dari botol yang diisi beras yang menghasilkan musik, atau melihat anak-anak yang menjadi manusia silver, atau melihat anak-anak yang menjadi kuli angkut di pasar dan menjajakan tisu di beberapa sudut jalanan serta jembatan penyeberangan. Fenomena tersebut masih nyata hingga sekarang, yang mana anak usia 10-17 tahun harus bekerja karena kesenjangan sosial. Salah satunya hal ekonomi. Selain paparan di atas, ada juga kasus eksploitasi pekerja anak di lahan tembakau, daerah Jawa Barat. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan produsen tembakau terbesar kelima di dunia, dengan lebih dari 500.000 pertanian tembakau yang tentunya memerlukan tenaga kerja yang banyak. Berdasarkan data pada International Labour Organization atau ILO, memperkirakan lebih dari 1,5% anak usia 10-17 tahun bekerja di bidang pertanian Indonesia. Pada konteks ini, saya akan membahas daerah Jawa Barat berdasarkan hasil kunjungan dan pengamatan saya spesifik ke daerah Bantar Gebang, Bekasi, dan Depok, Jawa Barat. Menyikapi fenomena tersebut, rasanya pendidikan inklusif bisa menjadi sebuah pendekatan alternatif bagi isu pendidikan para pekerja anak. Studi telah menunjukkan pekerja anak mengalami pengalaman fisik, psikologis, dan psikososial. Salah satu solusinya adalah membuat sistem dan program pendidikan yang mana harus dirancang dan dilaksanakan secara kontekstual, memperhitungkan keragaman yang luas dari karakteristik dan kebutuhan para peserta didik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dengan jelas menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama atas kualitas pendidikan. Itu artinya semua anak berhak mendapat pendidikan yang layak apapun kondisinya. Selama hasil kunjungan, saya menemukan dua lembaga pendidikan yang menjadi praktik baik dalam konteks ini. Pertama, SD Dinamika Indonesia, sekolah bagi anak-anak pemulung di kawasan tempat pembuangan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang, Ciketing Udik, Bekasi, Jawa Barat. Sekolah ini menampung 344 siswa dari kelas 1 sampai 6 dengan 13 guru dengan pembagian jadwal kelas pagi dan petang. Sekolah ini adalah hasil gotong royong dari berbagai pihak. Untuk operasional bulanan, sekolah ini menerapkan iuran Rp30.000 per bulan untuk setiap peserta didik dan tidak memberatkan jika memang siswa belum sanggup membayar. Tujuan utamanya adalah membantu memberikan akses pendidikan yang layak bagi warga sekitar, khususnya anak-anak para pemulung. Demi mencapai pembelajaran yang maksimal, pendidik di sekolah ini juga sangat adaptif. Mereka rutin mengupgrade diri dan mengikuti pelatihan atau kemampuan mengajar. Sekolah ini juga menerapkan konsep seragam adalah pilihan, sehingga peserta didik tidak dipaksakan memakai seragam jika memang tidak mampu untuk membeli. Serunya lagi, sekolah ini sangat terbuka dengan kolaborasi komunitas dan organisasi. Kedua, Sekolah Master Indonesia di daerah Margonda, Depok, Jawa Barat. Kalau kamu familiar dengan terminal atau stasiun Depok Baru,
kamu akan menemukan sebuah bangunan sekolah yang dirangkai dari kontainer bekas dengan hiasan berbagai mural di setiap dinding kelasnya. Master adalah singkatan dari Masjid Terminal, yang kini menjadi sebuah lembaga pendidikan PKBM atau pusat kegiatan belajar mengajar atau kesetaraan, mulai dari jenjang TK hingga SMA. Sekolah ini awalnya diperuntukkan bagi kaum marginal, mayoritas para pekerja anak seperti manusia silver, penjual tisu, pengamen, dan kuli panggul di daerah Terminal Depok. Mirip dengan SD Dinamika, sekolah master juga tidak mewajibkan peserta didik menggunakan seragam. SD Dinamika Indonesia dan Sekolah Master Indonesia adalah praktik baik yang harus diduplikasi dan dirawat. Saya pikir kedua lembaga pendidikan ini telah berkontribusi dalam turunnya laporan Badan Pusat Statistik tentang presentasi anak usia 10-17 tahun yang bekerja menurut provinsi. Di daerah Jawa Barat menjadi 1,60% di tahun 2021 dari 1,91% di tahun 2020. Merespons fenomena dan salah satu alternatif solusi bagi pekerja anak, saya sebagai pendidik yang terus proses belajar sejak 2016 juga mendirikan sebuah komunitas non-profit. Gerakan Suka Baca namanya, dengan konsep pendidikan inklusif dan menyediakan pembelajaran bebas biaya untuk anak-anak jenjang TK sampai SMA. Mereka adalah peserta didik yang tidak memiliki akses bimbel dan privat berbayar di seluruh Indonesia, yang mana 80%-nya adalah kaum marginal. Melalui kerja kolektif bersama ratusan relawan, kami memberikan pembelajaran literasi online dan offline. Untuk mendukung pembelajaran, kami juga menciptakan beberapa konten edukatif, salah satunya adalah podcast dalam bentuk dongeng. Bagi saya, kasus pekerja anak adalah sebuah proses berpikir. Memang, fenomena itu sangat menyedihkan, tapi sebagai pendidik, harusnya kita lebih peduli dan mencari tahu solusi untuk ikut berkontribusi menyelesaikan masalah tersebut. Masalah pendidikan di Indonesia sangatlah kompleks. Kritik dan evaluasi harus selalu dilakukan, tetapi tidak untuk menyalahkan berbagai pihak. Rasanya, mengambil peran adalah pilihan yang bijak, sebab pendidikan itu harusnya imbang, bukan timpang. Mari sama-sama bergerak untuk sama-sama berdampak. Demikian pemaparan tentang kasus pekerja anak dan praktik baik lembaga pendidikan yang ada di Jawa Barat. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang menontonnya. Saya Renita Yulistiana pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.